Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Najwa. Di sini saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak SMA tentang sejarah Indonesia mengenai pergolakan Indonesia. Pergolakan di Indonesia itu beragam ya. Salah satunya yaitu tentang pergolakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat DITI. DITI mulai di Jawa Barat, tapi tidak berhenti di situ. Akhirnya meluas ke seperti daerah Jawa Tengah, Aceh dan sebagainya. Nah, yang saya akan tanyakan di sini yaitu perbedaan apa yang ada di DITI Jawa Barat dan di Aceh kepada teman-teman. Jadi kita tanya-tanya yuk ke teman-teman. Kita tanya teman-teman yuk. Halo Kak. Halo. Siapa namanya? Nama aku Ahmad. Saya mau nanya nih Kak, mengenai sejarah Indonesia tentang pergolakan yang ada di Indonesia. Pergolakan di Indonesia ini kan beragam. Saya akan tanyakan itu mengenai DITI yang ada di Jawa Barat dan di Aceh. Tentang perbedaannya di latar belakang dong Kak. Jadi latar belakang pergolakan DITI di Jawa Barat dimulai pada awal tahun 1909 yang dipimpin oleh Sukarmadi Marjan Kartosoejo. Nah, kenapa pergolakan ini bisa terjadi? Karena ada beberapa sebagian masyarakat di Jawa Barat yang kurang setuju dengan sistem pemerintahan, nasionalisme, dan ideologi Pancasila. Dengan tujuan pergolakan DITI ini yang dipimpin oleh Kartosoejo untuk membangun negara Islam secara ketat. Nah, yang kedua ada di negara Aceh. Latar belakang DITI di Aceh dimulai pada awal tahun 1953 yang dipimpin oleh Daun Bere yang merupakan pemimpin lokal di Aceh. Nah, kenapa ada pergolakan di Aceh? Karena ada beberapa sebagian masyarakat yang tidak setuju dan tidak mendukung sistem pemerintahan yang sentralistik. Oleh karena itu, tujuan didirikannya DITI oleh Daun Bere di Aceh karena sama tujuannya dengan DITI di Jawa Barat, ingin mendirikan negara Islam secara ketat. Itu saja dari saya. Terima kasih ya Kak. Kita tanya-tanya teman yang lain ya. Teh, siapa namanya? Aku Alisa Adelia. Teh, sekarang aku mau nanya nih ke Teteh tentang pengetahuan Teteh sejarah Indonesia mengenai pergolakan Indonesia DITI yang ada di Jawa Barat sama di Aceh. Gimana sih Teh perbandingan kronologinya? Menurut yang aku tahu ya, penyebab pergolakan di Jawa Barat itu disebabkan oleh perbedaan pada ideologi dan keyakinan agama. Beberapa kelompok di Jawa Barat yang mendukung DITI merasa bahwa ideologi Pancasila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka anut. Sedangkan penyebab konflik di Aceh disebabkan bukan hanya alasan agama, tapi juga dipicu oleh penyebab pergolakan di Aceh disebabkan tidak hanya alasan agama, tetapi juga dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintah oleh pembagian kekuasaan, sumber daya ekonomi, dan politik bagi masyarakat Aceh. Kita tanya teman yang lainnya. Kak, boleh nanya nggak? Boleh. Namanya siapa? Apa? Di sini aku mau nanya tentang sejarah Indonesia, materinya pergolakan DITI yang ada di Jawa Barat dan di Aceh. Gimana sih perbandingan skala konflik? Skala konflik yang pertama adalah pergolakan DITI di wilayah Jawa Barat ya. Pergolakan DITI Jawa Barat ini berlangsung dengan skala yang cukup signifikan yang melibatkan beberapa anggota DITI dan juga aparat keamanan. Pertempuran dan penyerangan di beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk di daerah pegunungan dan juga daerah-daerah hutan yang sulit dijangkau. Yang kedua ini di daerah Aceh, pergolakan DITI di Aceh ini melibatkan sebagian besar anggota gerakan serta bentrokan dengan aparat keamanan. Perang gerilya dan aksi-aksi militer di sebagian wilayah di wilayah Aceh yang semestinya wilayah-wilayah itu merupakan wilayah-wilayah yang sulit diakses dan juga sulit dijangkau. Kita cari teman-teman yang lain ya Kak. Halo Kak, namanya siapa? Nama aku Gina.
Di sini aku mau ngetes tentang pengetahuan kakak mengenai sejarah Indonesia, yaitu pergolakan bahasa Indonesia DITI yang ada di Aceh sama di Jawa Barat. Nah, perbandingan dampaknya tuh gimana sih kak? Oh, itu perbandingannya. Untuk pergolakan DITI di Jawa Barat menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi keamanan dan stabilitas wilayah tersebut. Ribuan orang termasuk anggota DITI, ribuan orang, ada juga aparat negara dan warga sipil juga terkena dampaknya, dan juga infrastruktur banyak yang rusak. Selain itu juga terjadinya penghambatan ekonomi dari konflik tersebut. Kemudian untuk pergolakan DITI di Aceh menimbulkan dampak yang besar juga, infrastruktur banyak yang rusak. Selain itu juga ribuan orang juga banyak yang tewas, dan dari konflik ini mengakibatkan adanya ketegangan sosial. Kita cari teman-teman yang lain. Halo kak, aku izin duduk di sini ya. Nama kakak siapa? Aku Fena. Di sini aku mau nanya-nanya nih mengenai sejarah Indonesia tentang pergolakan DITI. Nah, DITI ini kan menyebar ya di Jawa Barat dan di Aceh. Sekarang aku mau nanyain tokohnya siapa aja sih yang ada di Jawa Barat sama di Aceh. Oke, jadi pihak yang terlibat dalam pergerakan DITI di Jawa Barat yang Marji Majid. Beliau ini merupakan sosok pendiri sekaligus pemimpin dalam pergerakan DITI di Jawa Barat ini. Beliau juga merupakan sosok yang sangat dicari oleh pemerintah Indonesia. Terus yang kedua itu adalah anggota DITI. Nah, anggota DITI itu terbentuk dalam kelompok-kelompok militan dan simpasian, di mana mereka ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendirikan negara Islam di Indonesia. Yang ketiga itu ada aparat keamanan Indonesia, yaitu TNI dan Polri. Kedua aparat ini memiliki tugas untuk menumpas pergerakan DITI di Jawa Barat. Yang keempat itu ada masyarakat sipil. Nah, selain anggota DITI, ada juga nih masyarakat sipil yang ikut terlibat, yang menjadi korban gitu dalam konflik ini. Sedikit dari mereka yang dimana banyak yang tewas, juga mereka tuh terpaksa untuk mengungsi. Nah, untuk pihak yang terlibat dalam pergerakan DITI sebenarnya sama aja kayak yang di Jawa Barat. Ada empat kayak yang pertama itu ada aparat keamanan, sama kayak di Jawa Barat. Tugasnya untuk menumpas pemberontakan DITI di Aceh. Terus yang kedua juga ada masyarakat sipil, di mana mereka juga menjadi korban gitu dalam konflik DITI ini. Terus kayak kehidupan mereka tuh hancur karena konflik DITI ini. Terus ada juga anggota DITI yang dimana tujuannya tuh sama dengan kayak DITI di Jawa Barat, yaitu mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, yang membedakannya itu adalah pemimpin mereka. Kalau di Aceh ini pemimpinnya itu bernama Daud Bereh. Nah, beliau ini merupakan sosok wakil pemimpin sekaligus pendiri dalam pergerakan DITI di Aceh. Udah kak, terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi wawancara yang sudah saya lakukan bersama teman-teman anak SMA. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menyimak dan mendengarkannya, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.